Bapak Bupati Muna, Bapak LM Rusman Emba ST. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Muna. Yang kami hormati Kapolres Muna. Yang kami hormati Kepala OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Muna. Yang kami hormati para camat, kepala desa, beserta tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir. Puji dan syukur kita panjatkan atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini guna menghadiri acara Expo Pembangunan Kabupaten Muna tahun 2018. Kita akan menyaksikan bersama video Expo Pembangunan Kabupaten Muna. Selamat menyaksikan. Kabupaten Muna adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan ibu kota Raha. Kabupaten Muna memiliki luas wilayah 2057,69 km persegi dan luas wilayah laut sekitar 2559,4 km persegi. Terletak di Jazirah Sulawesi bagian tenggara yang meliputi bagian utara Pulau Muna serta pulau-pulau kecil yang tersebar di sekitar wilayah tersebut. Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Muna, telah disusun pembangunan jangka menengah atau disingkat RPJM. Pemerintah Kabupaten Muna dalam suatu tahapan yang berkesinambungan dari tahun ke tahun telah membagi beberapa tahapan pembangunan, di antaranya pengembangan pariwisata, pembangunan fasilitas kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur ekonomi, dan infrastruktur lainnya. Pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas utama Bupati Muna Laude Muhammad Rusman Emba. Porsi anggaran daerah paling banyak digunakan untuk menunjang berbagai macam proyek, pembangunan jalan dan jembatan, serta sejumlah infrastruktur dasar lainnya, seperti rumah sakit dan pasar rakyat. Beberapa proyek yang dimaksud antara lain, penataan drain AC, peningkatan Jalan Matarawa Watopute yang merupakan akses utama menuju Bandara Udara Sugimanuru, peningkatan jalan dalam kota, dan peningkatan jalan Kecamatan Kabangka Lambelu. Di era kepemimpinan Bupati Muna Laude Muhammad Rusman Emba, ia berhasil merubah wajah kota Raha menjadi lebih baik. Berbagai pembangunan infrastruktur, baik di tingkat desa hingga perkotaan begitu merata dilakukan. Penataan kota yang saat ini telah direalisasikan oleh Bupati Muna Laude Muhammad Rusman Emba, di antaranya penataan kawasan Tugu Watopute, penataan Tugu Jati Raha yang merupakan area menuju Pelabuhan Raha,
penataan tempat kuliner agar pengunjung yang datang merasa nyaman. Juga penataan gedung Dekranasda. Penataan Eks-Kun-Kun. Penataan infrastruktur Jalan Palanggawa Ara dan Jalan Lagasa. Khususnya kami warga Palangga, Bupati Bapak Rusman Emba, terhadap jalan yang dibangun ini fasilitas kami masyarakat Palangga terasa puas. Kedepannya kami warga Palangga meminta agar Kecamatan Tuka ada lagi perpanjangan jalan di daerah Alas Kelapa. Tanggapan kami dengan adanya jalan ini, kami sangat bersyukur dengan adanya tuas jalan raya ini. Pada Pak Bupati Rusman Emba, kami sangat bersyukur kalau bisa untuk kedepannya diperpanjang lagi. Serta penataan kawasan Pelabuhan Nusantara Raha. Pemerintah juga mengalokasikan dana untuk penataan lingkungan RSUD Muna serta membangun jaringan perpipaan di Kecamatan Lohia dan Kontunaga. Kabupaten Muna memprioritaskan infrastruktur dalam pengembangan pariwisata, pembangunan infrastruktur berupa jalan dan jembatan, bangunan, gedung, maupun jalan lingkungan, hingga pembukaan akses jalan di beberapa tempat situs sejarah, juga objek wisata.
Jargon Maiteuna yang telah dicanangkan oleh Bupati Muna Laude Muhammad Rusman Emba saat ini masih menjadi magnet utama bagi para wisatawan lokal maupun wisatawan asing mancanegara, sebab potensi pariwisata Muna memiliki sejumlah objek wisata bahari, terutama gugusan pulau-pulau kecil berpasir putih dan alam bawah laut yang indah dan eksotis. Untuk mendukung dan melengkapi tersedianya fasilitas dan sarana-prasarana yang dibutuhkan, pemerintah terus-menerus menyempurnakan segala kebutuhan yang ada saat ini. Kami berterima kasih kepada semua pihak sehingga hari ini penyusapan ini tentu ini bukan cuma kerja orang-orang, ini sebuah satu sistem yang sangat besar, sehingga kebersamaan itu kita jaga, karena tanpa kebersamaan itu tidak mungkin kita menciptakan hal yang besar termasuk menanam seperti ini. Jadi komunikasi, koordinasi kita akan lakukan sehingga hal-hal yang menjadi hak masyarakat itu bisa tercipta. Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Muna membangun rumah adat yang terletak di jantung kota Raha dan menata kawasan kumuh di area Wamponiki maupun Tula. Tujuan Bupati Muna ini dalam menata kawasan kota hingga membangun rumah adat dan beberapa bangunan adalah untuk menunjukkan wajah kota Raha yang lebih nampak, serta ingin meraih penghargaan Adipura maupun predikat WTP, wajar tanpa pengecualian.
Tidak sampai di situ saja, pemerintah daerah melalui alokasi dana APBD yang tersedia terus meningkatkan pembangunan sarana prasarana agar daerah Kabupaten Muna menjadi daerah yang maju dengan pembangunan. Sekarang ini sudah berkembang di era kepemimpinan Rusman Emba. Sebagai bukti banyak terlihat infrastruktur yang dibangun dari desa maupun perkotaan. Harapan saya semoga Muna ke depan itu lebih maju, lebih baik lagi, dan bisa berkembang seperti kota-kota yang ada di Indonesia lain. Dengan banyaknya fasilitas yang telah dibangun di masa pemerintahan Bupati Muna Laude Muhammad Rusman Emba, maka impian Kabupaten Muna yang selama ini didambakan menjadi kota berkembang telah terwujudkan. On the island of Muna, reach to any peak of happiness. That cluster of island in South Sulawesi, the most beautiful is Muna. Saili mela Muna, dapo pia piara, dapo moa masigo, damang kafi pas dudu, melintara no Muna, so kai tahano limunto, mai teru. The most beautiful is Muna. Sari di meno Muna, dapo pia piara, dapo moa masigo. Damang kafi patutu, merintara no Muna, so kai tahano minuto. Mai teru Muna, mai teru Muna, te barakati. Indonesia country, my Teru, let's love, my
izin Bapak Presiden karena saya ingin mengatakan Bapak Presiden bahwa di seluruh negara Bapak Presiden belum pernah datang. Jadi kami cemburu, sangat cemburu Bapak Presiden. Dan masyarakat sangat tercemburu Bapak Presiden. Sulawesi Tenggara kan sudah sering Di Muna. oh di Muna. Kemudian Bapak Presiden, tadi Bapak Presiden mengatakan bahwa Ya udah, kalau nanti saya ke Muna lah, nggak usah disampaikan aja, nanti ketemu di Muna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Muna, yang saya hormati para asisten, yang saya hormati para kepala OPD, yang saya hormati para camat, yang saya hormati para kepala desa, yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat yang sempat hadir pada kesempatan berbahagia ini, yang saya hormati para kepala DPD yang sempat hadir dan undangan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama tentu sebagai hamba Allah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah beri kita kekuatan sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama berkumpul dalam rangka silaturahim sekaligus ekspos ya. Jadi ekspos ini hari ini tampilannya seperti ini. Tentu ekspos 2 tahun hari ini saya dan Pak Malik itu masa jabatan kami 2 tahun 3 bulan 20 hari ya. Jadi kalau untuk sebuah pertarungan itu ibaratnya karate ini masih dalam posisi ancang-ancang cari kuda-kuda gitu kan. Kita tahu di mana kelemahan, di mana kekurangan dan di mana potensi untuk kita kembangkan. Postur APBD kita tahun 2017 itu secara keseluruhan 1 triliun 115 miliar 515 juta. Kemudian terbagi beberapa hal. Pertama, belanja pegawai. Belanja pegawai itu kita hampir mencapai 75%. Jadi belanja pegawai itu dia mengacu kepada DAU. Jadi DAU kita dari 585 miliar itu belanja pegawai itu hampir sekitar 498 miliar. Jadi memang ibaratnya kita ini semangat kita besar tapi APBD kita terbatas ya. Kemudian alhamdulillah kita mendapat dana DAK cukup besar, itu sekitar hampir 240 miliar. Yang lainnya itu dari 1,1 itu yang lainnya dana seperti dana desa misalnya, kemudian dana sertifikasi. Nah, jadi acuannya sebetulnya adalah dari 1,1 itu adalah belanja modal sekitar 297, kemudian belanja barang dan jasa 183 miliar. Kemudian masalah-masalah yang ada di Kabupaten Muna khusus 2 tahun terakhir ini. Pertama, masalah yang paling mendasar di Kabupaten Muna ini adalah persoalan keterselesaian ya. Kami terus melakukan komunikasi. Tadi saya kira ada gambarnya JK waktu itu, Pak Wakil Presiden, dan berkali-kali kami melakukan komunikasi dengan Menteri Perhubungan. Jadi selalu ketika kita tanya para investor, khususnya orang yang menanamkan uang di Kabupaten Muna,
Jadi sedikit saya mau gambarkan, Muna berbeda dengan kabupaten lain. Kalau kita bicara penyangga Sultra, itu Muna, Kolaka, Bau-Bau, Buton, dan Kota Kendari. Mereka dibangun dengan investasi. Ya, ada orang masuk, orang berminat menanamkan sahamnya, sehingga Muna daerah itu dia berkembang dengan sendirinya. Muna terkhusus itu hanya dibangun dengan APBD. Walaupun akhir-akhir ini memang sudah ada sekitar 11 investor baru masuk, punya keinginan, tapi mereka masih dalam tahap masih penelitian, belum masuk pada produksi atau eksplorasi. Ya saya kira itu tugas kita. Kemudian kedua, luas wilayah kita luas sekali, ya. Kalau dibandingkan dengan beberapa pemekaran misalnya itu digabung Buton Tengah misalnya, Muna Barat, kemudian Buton Utara misalnya, itu hampir sama dengan Kabupaten Muna. Dengan 22 kecamatan, kalau yang lainnya kan cuma 5 kecamatan, 7 kecamatan, 11 kecamatan. Jadi gabung ini daerah pemekaran itu sama dengan kecamatan kita 22. Sementara kebutuhan kita begitu luar biasa sekali. Kemudian ketiga, saya juga ingin mengatakan bahwa saya pernah ketemu salah satu direktur di Atagraha. Dia mengatakan bahwa Kota Muna itu terlalu kecil. Orang berasumsi Kota Muna itu hanya Batalihoro dan Katobu, sehingga perlu harus diakali. Diakali dengan cara kita membuat jalan sedemikian rupa, spesifik kita tambah saat, tentunya juga berkonsekuensi terhadap penganggaran. Kemudian alhamdulillah di tahun-tahun 2 tahun terakhir ini kita dapat bantuan atas bantuan juga anggota DPR RI Komisi 5 Pak Ridwan Bae, sehingga beberapa tempat itu kita dapat bantuan beda rumah, karena itu dia diakan. Kemudian selanjutnya ada hal yang paling urgent sebenarnya tentang kemiskinan politik di Kabupaten Muna. Orang itu ketika mau datang ke Muna sebetulnya belum baca referensi, baca Google bagaimana kondusivitas politik di Kabupaten Muna. Sampai saat ini walaupun kondisi keamanan 2 tahun terakhir itu bagus, tapi kita masih diasumsikan bahwa kita kemiskinan politik itu luar biasa sekali, sehingga orang takut menanamkan investasi di Kabupaten Muna. Sehingga juga ini menjadi tugas kita semua ini, bahwa kita meyakinkan publik bahwa Muna itu tempat yang aman untuk investasi. Kemudian ada hal yang menarik tentang listrik, ya. Saya kira listrik walaupun memang kewenangan pusat listrik itu, tapi kami juga itu melakukan komunikasi, sehingga alhamdulillah listrik di Muna Timur sana itu 1,4 jam yang sebelumnya hanya 12 jam, alhamdulillah, ya. Kemudian air hampir semua kita bisa terkhusus Batu Putih yang ada kendala selama ini, walaupun memang belum terakses ke masyarakat, tapi airnya sudah ada. Termasuk Kuturaga kemarin sebetulnya kalau pinjaman sedikit tidak bermasalah, sebetulnya sudah tuntas. Alhamdulillah juga kita dapat bantuan dari balai itu terkhusus Kuntunaga dan Napabalon, ya. Memang ada masalah di Tongkuno dan Parigi, dan mudah-mudahan di APBD selanjutnya kita bisa selesaikan. Kemudian mengenai selanjutnya saya mau ceritakan tentang rumah adat, ya. Memang rumah adat itu terlalu sederhana untuk dilihat, bangunannya ya sebetulnya tidak representatif. Tapi sebetulnya kita ingin menyatukan. Kita ingin orang berasumsi bahwa Muna itu sebuah kerajaan dahulunya, tapi tidak pernah ada hal yang bisa dilihat sebagai bentuk sebuah kerajaan. Itu adalah merupakan semacam embrio, hanya spirit, ya. Jadi jangan kita melihat bangunannya, tapi spiritnya. Alhamdulillah sejak dibangun ini banyak kegiatan-kegiatan adat diadakan di situ. Kemudian khususnya penggiat-penggiat masalah budaya sudah bicara persoalan adat. Kemudian insya Allah juga di sampingnya nanti kita akan bangun satu gunung yang representatif yang itu menghimpun semacam perpustakaan, tapi dia lebih sedikit modern, ya. Nah, tentu semua ini itu harus berkelanjutan, ya. Tidak mungkin dengan APBD kita yang terbatas, tidak mungkin kita bisa selesaikan dalam 5 detik. Kemudian termasuk pasar, sedikit klarifikasi pasar, ya. Pasar di APBD sebelumnya kita sudah anggarkan, kita mau sempurnakan. Kemudian tahun kemarin sebetulnya kita sudah anggarkan di pinjaman
Tapi pinjaman ini ada sedikit masalah karena ada kerjasama kita dengan pihak Bank Jateng ada sedikit masalah perolehan antara 5 tahun dan 3 tahun. Tapi alhamdulillah di bulan terakhir, baru 12 pertemuan terakhir mereka sudah mengamini. Tinggal ya kita berharap dengan DPRD untuk ini hal ini kita sudah refleksikan ya. Sebetulnya kalau kita punya banyak uang, untuk kita pinjam ya. Dan pinjam itu bukan haram, sesuatu yang dimungkinkan. Negara saya kita punya utang luar biasa sekali. Ya sekali lagi persoalan pinjaman kemana khususnya air di Kuntunaga, kemudian beberapa jalan termasuk jalan di pasar ini, sekali lagi itu kita sudah anggarkan, tapi sedikit terkena hal yang teknis. Mudah-mudahan di tahun 2019 ini di awal-awal bulan bisa tuntas. Selanjutnya mengenai rumah sakit, saya kira rumah sakit ini alhamdulillah tahun ini kita mendapat anggaran hampir sekitar 30 miliar. Sebelumnya kita mendapat bantuan juga 30 miliar dari DAK. Itu kita sudah menghimpun, sudah memasukkan alkes. Tahun ini kita selesaikan di PIB, khususnya kelas 1, kelas 2. Yang sekarang yang berfungsi itu baru kelas 3-nya. Soalnya tahun ini bangunannya sekitar 11 miliar. Kemudian alkesnya ada sekitar 5-6 miliar. Mudah-mudahan termasuk penataan ini kan menggunakan BPD sekitar 5 miliar. Insya Allah mudah-mudahan ke depan lagi lebih efektif. Dan alhamdulillah kita juga mendapat tenaga dokter ahli. Kemarin ada 3, sehingga kita meyakini bahwa walaupun akhir-akhir ini ada sedikit ada semacam dinamika yang terjadi, tapi terakhir ada kesepakatan bersama ya. Karena memang kita bicara blood itu memang pengelolaannya di rumah sakit sendiri. Jadi mereka mendapat pemasukan itu yang dikelola sendiri. Walaupun sampai hari ini biasanya blood itu pemerintah daerah hanya memantau, melakukan pengawasan. Tapi khusus di rumah sakit ini kita masih memasukkan atau membantu sekitar 11 miliar. Itu yang kemarin diperdebatkan mengenai honor para bidan, perawat. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan yang namanya juga menuju penyempurnaan, tentu di tahun-tahun pertama ada sedikit dinamika. Mudah-mudahan ke depan semua bisa terselesaikan. Kemudian saya kira masjid alhamdulillah walaupun memang kondisinya, konstruksinya sebetulnya kemarin kita berpikir bahwa yang penting fungsional, tapi ternyata ada sedikit masalah. Mudah-mudahan tahun ini kita sudah anggarkan 1 miliar. Mudah-mudahan yang anggaran itu bisa teratasi khususnya yang bocor-bocor kan. Kemudian penataan sampai kiri kanannya, karena masjid ini menjadi roh karakter sebuah daerah. Alhamdulillah semenjak masjid ini berdiri, ya paling tidak keamanan di sini cukup bagus. Kemudian ada kegairahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Kemudian mengenai Montewi ya. Jadi Montewi ini bukan sekedar penimbunan laut. Ini ada hal yang kita lakukan. Karena sampai saat ini kita tidak tahu di mana pusat kota kita ini. Dan bicara logika, dan kita keliling saya semua daerah itu tidak ada yang namanya pelabuhan menjadi pusat kota. Tidak ada itu. Jadi kita membangun satu tempat yang representatif di Warangga. Kebetulan kita ambil garis lurus dari kantor daerah. Kita sudah buka 2 akses itu, depannya DPR. Nah, tentu ini akan jadi pengembangan kota. Dan alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah, kita baru bangun, kita baru canangkan itu, sudah ada beberapa investor yang berpikir untuk membangun hotel di situ. Kemudian di Montewi itu bukan cuma sekedar timbunan, di situ kita bangun gedung yang representatif, ya. Bangunan itu, luasnya bangunan itu, dan sekarang sudah mulai pencanangan, itu luas bangunan itu sekitar 60 kali 120. Jadi dengan kita memanfaatkan view laut, sehingga kita berharap nantinya memang peruntukannya untuk gedung satu atap, di mana pelayanan itu dilakukan di situ, termasuk dinas pariwisata. Tapi kita berharap bahwa pertemuan regional, pertemuan nasional di Indonesia Timur itu bisa berada di situ, karena kita punya bagus. Ya. Kemudian di sebelah kanan itu rencana kita membangun GOR. Ya, kalau ini GOR di sana, GOR itu gedung olahraga, khususnya gedung bola. Ya. Kemarin sebetulnya sedikit saya informasikan bahwa kita begitu semangat untuk
ikut Pokpor kemarin itu sebetulnya arahnya menuju kepada kita menjadi tuan rumah. Jadi kalau tuan rumah itu dipastikan kita mendapat bantuan kucuran dana dari provinsi. Jadi bukan sekedar kita berfoya-foya di sana, sebetulnya ada harapan. Ada harapan sehingga kalau kita menjadi tuan rumah tentu sana prasarana kita dibangun oleh provinsi. Jadi sekali lagi dinamika Pokpor kemarin itu saya kira kami juga berterima kasih. Kalau ada masalah-masalah apa semua itu saya kira itu silakan kalau memang berpikir secara hukum silakan, tapi kita sebetulnya semangat sama dan nuansa ini sama semua. Jadi sekali lagi waktu 2 tahun tidak mungkin menyelesaikan semua masalah. Ini dibutuhkan sebuah proses yang panjang. Tentu sekali lagi kami berharap untuk masyarakat, para stakeholder tentu ya marilah kita sama-sama ya. Karena daerah ini hanya bisa dibangun dengan kecintaan. Kemudian saya sedikit juga mengklarifikasi mengenai postur APBD kita kecil ini ya. Postur APBD kita yang kecil ini dengan investasi yang tidak ada, sehingga saya dengan para sekalian itu melakukan komunikasi di Kendari, di Jakarta. Jadi ada satu teori, saya kira dalam Islam itu namanya hijrah. Hijrah itu dalam pengertian bukan secara utuh ya. Hijrah itu mencari sesuatu yang bisa dipakai untuk membangun Kabupaten Muna. Dalam konsep pengusaha seperti ini, daripada kau tidur lebih kau duduk, daripada kau duduk lebih kau berdiri, daripada kau berdiri lebih kau jalan, daripada kau jalan kau berlari. Dengan kondisi ini tentu saya dan para SKPD terus melakukan komunikasi. Hampir di semua kementerian kita jalani. Kita tidak bisa berpasrah ya. Kita hanya ingin mengatakan bahwa 4 kabupaten itu saja kita jauh ketinggalan. Sehingga tentu ini dibutuhkan semangat, dibutuhkan ibaratnya tidak bisa kita melakukan hal yang biasa. Karena kalau kita lakukan hal yang biasa, kemudian kabupaten juga lagi melakukan hal yang biasa, maka kondisinya akan tetap standar ini. Sehingga kita butuh loncatan yang sangat luar biasa sekali, sehingga kita bisa sama dengan kabupaten lain dan mungkin lebih dari kabupaten lain. Kemudian terkhusus di bidang kemakmuran, destinasi kemakmuran. Jadi pertama di pertanian. Jadi pertanian kami terus melakukan langkah-langkah lebih teknis, yaitu bagaimana peningkatan produksi. Jadi kita fokus pada komoditas jagung. Jagung kami kemarin sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Pertanian, tapi lagi-lagi ada beberapa regulasi yang berubah. Ya, kita mendapat bantuan, tapi bantuannya itu bukan di tempat yang pernah diolah. Sebetulnya kita dibantu 30.000 hektar. Tapi kemudian regulasi berubah, tempat-tempat yang sudah pernah diolah oleh masyarakat itu tidak boleh diberikan bantuan, sehingga kita mencari regulasi baru. Gitu. Kemudian padi, alhamdulillah tadi di ekspos tadi kelihatan bahwa tadi khususnya di daerah Kutobouna, kemudian Rangka dan wilayah Muna Timur itu padi cukup menggeliat. Tentu kita akan push ini, apalagi sekarang kita sudah bersepakat dengan para kepala desa, kepala BPD, bahwa 30% dana desa itu peruntukannya untuk peningkatan ekonomi kerakyatan. Kemudian alhamdulillah terakhir kemarin Pak Kadis Transmigrasi ada yang berniat untuk melakukan investasinya di wilayah Muna Timur. Dia minta 1.000 hektar, 1.000 hektar untuk pengembangan kacang tanah. Termasuk kita mau mente dan terkhusus kopi, kita ingin mengembalikan kejayaan kopi di Kabupaten Muna. Sehingga tentu ini memang butuh usaha dan kerja keras kita semua. Kemudian di bidang peternakan kita sudah mulai di daerah Kabangka sana. Ayam petelur ada 300 ekor. Itu tiap hari dia bisa menghasilkan sekitar 2.500 telur. Jadi kebutuhan konsumsi di Kabupaten Muna ini khusus telur itu puluhan ribu butir. Nah tahun ini kita anggarkan sekitar 1.500. Tentu sekali lagi saya berharap kepada para kepala desa itu untuk menganggarkan kegiatan-kegiatan sifatnya produktif, di antaranya termasuk telur. Sapi, alhamdulillah sapi kita ada semacam kerjasama dengan kementerian. Kita menyiapkan 500 hektar dan 500 hektar itu akan diberi bantuan sekitar 500 sapi juga, tapi dia butuh yang sapi Brahmana, sapi yang agak besar. Tentu kita menunggu ini
mudah-mudahan bisa secepatnya terrealisir. Kemudian perikanan, alhamdulillah perikanan di Desa Napalakura. Kemudian itu kita buat saluran tambak, termasuk ada bantuan beberapa kapal, termasuk rumput laut, dan terakhir ada pengembangan budidaya ikan bandeng, dan alhamdulillah kita juga bantuan dari pusat, itu pabrik es curah. Sekali lagi, memang banyak hal yang saya belum laporkan di sini karena saya juga ini informasi ini saya mendapatkan 3 hari yang lalu, sehingga tentu dalam pemaparan itu tidak sempurna betul, Tentu mungkin di masa-masa yang akan datang kita lebih detail, dia lebih terkonsentrasi pada kecamatan-kecamatan. Tentu juga forum juga ini nanti itu akan menjadi bahan interefleksi, khususnya para camat, para kepala desa. Kalau ada program-program yang monumental misalnya nanti kita bicarakan lebih teknis. Yang pasti semangat kita adalah bagaimana kita merubah Muna ini menjadi lebih baik, ya. Saya percaya bahwa spirit semangat kita itu bisa mengalahkan kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang dalam diri dan daerah kita. Dan bicara siklus sebetulnya, siklus pertumbuhan dan perkembangan sudah harusnya saat ini Muna bisa maju dan berkembang. Karena kalau kita merunut ke belakang, kita sudah ketinggalan hampir 50 tahun, 70 tahun dibandingkan daerah lain. Sebetulnya bicara sumber daya manusia kita sangat luar biasa sekali. Cuma memang polemik antara satu dan lainnya juga begitu luar biasa sekali. Tapi kalau semangat kita keikhlasan dan semangat kita pengabdian untuk masyarakat, terkhusus untuk daerah kita Kabupaten Muna, saya yakin semua rintangan-rintangan pasti akan terlewati. Saya meyakini itu. Ya. Dan kemudian sekali lagi saya dan Pak Wakil tentu tidak bisa tampil secara sempurna gitu kan. Bahwa kami juga memiliki kekurangan-kekurangan, tentu ini kita sharing apa yang menjadi kelebihan Bapak Ibu sekalian, tentu itu akan menjadi penyempurna dalam setiap langkah-langkah kita. Para SKP juga saya berterima kasih bahwa 2 tahun terakhir ini begitu luar biasa sekali. Dengan segala kekurangan yang kita miliki, tapi semangat kita sangat-sangat luar biasa sekali. Ya. Jadi sekali lagi saya berterima kasih. Semoga pada seluruh para camat, para kepala SKPD, para kepala desa, para kepala BPD, para tokoh-tokoh masyarakat, memang sekali lagi 2 tahun tidak cukup ya untuk menyelesaikan semua masalah-masalah. Tapi saya yakin bahwa kebersamaan kita, semangat kita untuk membangun Kabupaten Muna, semoga insya Allah meridhoi setiap langkah-langkah kita sehingga masyarakat Muna menjadi masyarakat yang sejahtera. Jadi itu mungkin saya bisa sampaikan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.